wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anita Aprilia dari kelas 11 TKJ 2 asal sekolah SMK Negeri 2 Purwakarta. Di sini aku bakal ngejelasin tentang materi mikrotik dasar atau dasar-dasarnya mikrotik nih teman-teman. Ada 6 topik yang akan aku bahas di sini. Yang ke-1 ada apa itu mikrotik, yang kedua timeline mikrotik, yang ketiga ada sertifikasi mikrotik, yang keempat ada mikrotik Roterhaus, yang kelima ada fitur Roterhaus, yang keenam ada cara akses mikrotiknya sendiri. Lanjut aja ke topik yang ke-1. Nah, topik yang ke-1 itu apa sih itu mikrotik? Jadi, mikrotik ialah perusahaan teknologi yang mengembangkan perangkat keras dan perangkat lunak jaringan, termasuk router dan switch. Nah, si mikrotik ini memiliki produk utamanya yang bakal aku spill ada 2, yaitu ada Roterhaus dan Roterboard. Nah, Roterhaus sendiri ialah sebuah sistem operasi untuk perangkat jaringan yang menawarkan berbagai fungsi seperti routing, firewall, VPN, dan lainnya. Nah, sedangkan Roterboard sendiri perangkat keras yang dapat diinstal oleh Roterhaus. Lanjut ke topik yang kedua, ada timeline mikrotik. Semacam sejarahnya mikrotik nih teman-teman. Nah, pada tahun 1996, mikrotik didirikan di Latvia oleh Janis Karklins. Nah, pada tahun 2002, mikrotik memperkenalkan Roterhaus, sistem berbasis Linux untuk perangkat router. Selanjutnya, pada tahun 2005, mikrotik mulai memperkenalkan Roterboard, perangkat keras berbasis Roterhaus. Selanjutnya, pada tahun 2010, mikrotik berkembang pesat di pasar dunia loh. Dikenal karena produk berkualitas dengan harga terjangkaunya teman-teman. Selanjutnya, pada tahun 2020 hingga kini, mikrotik terus meningkatkan fitur dan kestabilan produknya, serta memperkenalkan perangkat dan teknologi terbaru untuk memenuhi kebutuhan jaringannya. Lanjut ke topik yang ketiga, ada sertifikasi mikrotik. Nah, yang ke-1 ada MTCNA atau yang disingkat Mikrotik Certified Network Associate. Nah, sertifikasi ini untuk sertifikasi dasar yang mencakup pengaturan dasar dan pengelolaan jaringan dengan mikrotik. Yang kedua ada MTCRE. Nah, yang disingkat menjadi Mikrotik Certified Routing Engineer. Nah, sertifikasi ini untuk sertifikasi tingkat lanjut untuk pengetahuan routing. Yang ketiga ada MTCWE. Nah, yang disingkat jadi Mikrotik Certified Wireless Engineer. Sertifikasi ini untuk sertifikasi ahli dalam jaringan nirkabel menggunakan mikrotik. Yang keempat ada MTCSE, yaitu Mikrotik Certified Security Engineer. Sertifikasi ini untuk sertifikasi terkait pengamanan jaringan dengan mikrotik. Yang kelima ada MTC IVV 6E, Mikrotik Certified IVV 6 Engineer. Sertifikasi ini tentunya untuk sertifikasi terkait implementasi IVV 6. Nah, sertifikasi mikrotik ini mempunyai jangka loh teman-teman. Jadi jangkanya itu 3 tahun. Kalaupun di 3 tahun itu habis, jadi kita harus ujian ulang lagi untuk mendapatkan sertifikasi tersebut. Selanjutnya ada topik keempat, yaitu Mikrotik Roterhaus. Nah, Roterhaus adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh mikrotik untuk perangkat router mereka. Fungsinya untuk routing, firewall, NAT, VPN, QoS, manajemen bandwidth, hotspot, DNS, DHCP, dan lain-lainnya. Kompatibilitasnya dapat dijalankan di routerboard atau perangkat komputer biasa. Nah, yang topik kelima ada fitur Roterhaus. Nih, fitur Roterhaus sendiri ada yang ke-1 ada routing.
Routing ini mendukung berbagai protokol routing seperti OSPF, BGP, dan RIP. Nah, yang kedua ada firewall. Firewall ini mengelola dan mengamankan lalu lintas jaringan dengan filter dan NAT. Yang ketiga ada VPN. VPN ini mendukung berbagai jenis VPN seperti PPTP, L2TP, SSTP, dan OpenVPN. Yang keempat ada hotspot. Nah, hotspot ini menyediakan pengaturan hotspot untuk akses internet publik. Nah, yang kelima ada QoS. QoS ini ialah Quality of Service. Nah, QoS ini mengelola dan memprioritaskan lalu lintas jaringan. Yang keenam ada manajemen bandwidth. Nah, manajemen bandwidth ini untuk mengatur alokasi bandwidth dan pembatasan akses. Nah, yang ketujuh ada wireless. Nah, wireless ini menyediakan konfigurasi jaringan nirkabel termasuk mode AP dan klien. Yang kedelapan dan yang terakhir ialah ada monitoring dan logging. Nah, monitoring dan logging ini ialah alat untuk memantau dan mencatat aktivitas jaringan. Seperti itu fitur-fitur router OS nih teman-teman. Selanjutnya ada topik ke-6 yaitu cara akses mikrotik loh teman-teman. Nih, cara aksesnya itu yang ke-1 ada Windows. Aplikasi Windows yang memungkinkan koneksi ke mikrotik router OS melalui GUI atau Graphical User Interface. Nah, yang kedua itu ada WebVIC. Nah, WebVIC ini antarmuka berbasis web untuk mengakses router OS dari browser. Yang ketiga ada SSH. Nah, SSH ini mengakses melalui terminal menggunakan protokol SSH-nya sendiri, yaitu Secure Shell. Nah, yang keempat ini ada Telnet. Telnet ini ialah koneksi terminal yang lebih sederhana dibanding SSH, namun tidak aman ya teman-teman. Yang kelima ada konsol port. Nah, konsol port ini menggunakan kabel konsol untuk mengakses router OS melalui port serial. Nah, teman-teman, segitu aja pemaparan materi dari aku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.